Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mutakabbir. Allah Maha memiliki kebesaran. Arti nama Al-Mutakabbir ialah yang memiliki sifat kibria. Sifat kibria biasa diterjemahkan dengan kesombongan. Ketika pertama kali dengar, ada kesan tidak baik karena Allah Azza wa Jalla sendiri mengharamkan sifat sombong. Akan tetapi, pada hakikatnya terjemahan kata kibria dengan arti sombong belum mewakili maknanya. Hanya saja keterbatasan bahasa kita yang menyebabkan kita menerjemahkannya dengan sebagian maknanya saja. Apabila merujuk kepada penjelasan ulama, kita akan dapati bahwa kibria mengandung makna-makna lain yang sangat mulia dan agung. Apabila sifat sombong disandarkan kepada Allah, sama sekali tidak mengandung sifat negatif. Sebab Allah itu maha baik, maha mulia dan maha bijaksana. Pantaslah bagi Allah Azza wa Jalla untuk sombong. Sebab Allah adalah maha kuasa dan tak tertandingi. Allah maha besar, Allah maha memiliki, maha kaya. Dialah pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya. Segala urusan ada di tangannya dan akan kembali kepadanya. Diceritakan, Abdullah ibnu Jud'an awalnya adalah seorang yang miskin, zalim, pendusta, dan sering berbuat onar, sampai-sampai orang tua dan keluarganya membencinya. Tidak hanya itu, mereka juga telah menganggap Abdullah telah tiada, dan mereka juga bersumpah tidak akan menerima kehadiran Abdullah lagi. Pilihan terakhir Abdullah harus minggat. Dalam keterasingan, ia berjalan di pelosok-pelosok kota Makkah dengan berteman kebingungan dan kesedihan. Dia terus berharap maut menjemputnya, dan juga tidak berhenti menapaki jalan pelosok hingga pada akhirnya dia melihat anak gua di lereng gunung. Dia pun masuk ke dalam gua itu berharap akan ada ular atau apapun yang dapat membunuhnya, supaya dia cepat meninggalkan kehidupan yang penuh derita. Di dalam gua itu, Abdullah melihat ular besar yang kedua bola matanya memancarkan cahaya seperti cahaya damar. Akhirnya ular itu menghadap ke arah Abdullah. Sementara Abdullah perlahan melangkah mundur ingin kabur. Akan tetapi ular itu juga berpaling mundur seperti sedang meniru langkah Abdullah. Dan setelah Abdullah maju, maka ular itu pun juga ikut maju. Tidak mau dipermainkan, Abdullah memilih untuk tidak kabur, justru dia mendekati dan memukul ular itu. Rupanya setelah ular itu dikalahkan oleh Abdullah, tiba-tiba bangkainya berubah wujud menjadi tumpukan perak, sedangkan kedua matanya menjadi permata yakut. Dan langsung saja Abdullah membelah ular itu dan mengambil kedua matanya. Usai mengambil mata ular yang telah berubah menjadi batu yakut, Abdullah menoleh ke belakang. Dan ternyata di belakang Abdullah terdapat beberapa tempat yang berbentuk kamar yang sebelumnya tidak sempat disadari oleh Abdullah. Lalu Abdullah pun masuk ke tempat itu. Di dalam kamar itulah Abdullah menemukan kerangka manusia yang besar dan panjang. Di samping kepala kerangka terdapat papan yang terbuat dari perak. Ada penjelasan yang tertera di dalam papan bahwa mereka adalah tentara dari kabilah Jurhum beserta pemimpinnya. Setelah itu, Abdullah melangkah lebih jauh menelusuri ruangan yang ada di dalam gua. Tepat di tengah ruangan, ia melihat anak bukit yang begitu besar yang terbuat dari permata yakut, intan, zabarjat, dan emas. Akhirnya Abdullah mengambil permata tadi sekehendak dirinya. Setelah itu, ia mengunci kembali pintu kamar tadi dengan meninggalkan sebuah tanda di depannya. Sebagian kecil hasil temuannya dikirimkan kepada bapaknya, berharap ia akan mendapatkan ampunan dari ayahnya. Dan sebagian lagi dikirimkan kepada seluruh keluarganya. Dan dengan harta temuan ini, akhirnya Abdullah menjadi pemimpin di antara kaumnya, dan juga sering memberi makan kepada masyarakatnya, serta sering berbuat baik dari hasil temuan harta karun itu, sampai-sampai Nabi Muhammad pun memujinya. Sebenarnya, aku merasa mendapat angin segar dari kebiasaan baik Abdullah. Dari kebiasaan baik Abdullah ibnu Jud'an yang tinggal bersama orang yang berhijrah itu. Sayyidah Aisyah pun penasaran dengan perkataan Nabi Muhammad. Lalu beliau bertanya, "Tapi apakah itu juga akan memberi hasil yang baik pada Abdullah, wahai Nabi?" Tanya Sayyidah Aisyah. "Tidak, sebab satu kali pun dia tidak pernah berdoa kepada Allah agar kesalahannya diampuni ketika di hari pembalasan," jawab Nabi Muhammad SAW. Nawadir Haramain halaman 85. Kesimpulan,
Abdullah bin Jud'an meskipun dia dermawan dan banyak membantu keluarga dan masyarakatnya, namun kedermawannya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri kelak di akhirat. Dia merasa sombong, tidak mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya Allah Al-Mutakabbir yang boleh menyandang sifat sombong, karena Allah lah yang maha berkuasa dan berkehendak. Diceritakan, Al-Faqih berkata, barang siapa yang hendak menghilangkan sombong atau bangga akan dirinya, maka lakukanlah 4 hal. Pertama, melihat adanya pertolongan dari Allah kepadanya. Ketika seorang hamba telah melihat dan menyadari bahwa dia mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia akan sadar dan akan bersyukur kepada Allah sehingga dia tidak akan lagi sombong. Kedua, melihatlah pada nikmat yang diberikan Allah kepadanya, sehingga apabila seseorang telah menyadari bahwa kenikmatan itu pemberian Allah, niscaya dia akan sibuk bersyukur dan akan menganggap segala amalnya adalah sesuatu yang sedikit, sehingga dengan demikian dia juga tidak akan lagi sombong. Ketiga, harus selalu merasa takut andai perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah, yang dengan demikian itu orang tersebut tidak lagi akan bangga diri. Keempat, mengingat segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Apabila seseorang telah demikian, maka pastinya dia akan merasa takut amal jeleknya akan lebih banyak dibandingkan amal baiknya. Dan dengan begitu, dia tidak akan lagi sombong, sebab bagaimana mungkin dia akan sombong sementara dia sendiri masih belum mengerti apa yang akan ia lihat dalam buku catatan amalnya di hari kiamat nanti. Tanbihul Ghafilin Haramain halaman 201. Kesimpulan, nasihat dari Al-Faqih merupakan obat dari sifat sombong, sebab sifat sombong tidak boleh disandang oleh seorang hamba. Sifat ini mutlak merupakan sifat yang hanya bisa disandang oleh Allah, memiliki sifat Al-Mutakabbir. Pelajaran yang dapat kita ambil, seorang hamba yang sombong adalah dia yang bersahaja dan berpengetahuan. Maksud orang bersahaja yang berpengetahuan di sini adalah bersahaja dari rasa butuh pada makhluk dan harus sombong pada sesuatu kecuali kepada Allah, sehingga dia akan menganggap dunia dan akhirat sebagai sesuatu yang hina dan dia tidak akan mudah dipalingkan oleh keduanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang bersahaja tapi tidak berpengetahuan, kehidupannya tidak lebih dari sekedar layaknya orang bertransaksi dan tukar-menukar. Orang tersebut cenderung menukar akhirat dengan kemegahan duniawi, sehingga ia akan mudah meninggalkan sesuatu saat berada di dunia, tapi berharap akan mendapatkan kelipatan dari sesuatu tadi saat berada di akhirat. Kehidupan demikian mirip dengan transaksi penempaan atau pesanan dan jual beli. Orang yang terus-menerus dikuasai oleh keinginan yang hanya tertuju pada nikmat makanan dan pernikahan adalah orang yang hina dina. Sementara orang yang sombong adalah orang yang selalu menganggap bahwa syahwat adalah sesuatu yang rendah. Selanjutnya, dia akan menguasai syahwatnya tadi, bukan malah dikuasai oleh syahwatnya yang akan menjerumuskan dia pada dunia yang tidak jauh beda dengan dunia hewan ternak. Al-Maqsadul Asna Al-Fitrah halaman 67.